menyaksikan NTV Prime, masih bersama saya Mas Joy dan juga Bung Rais, analis sepak bola. Mari sebelum kita ngobrol, saya akan tampilkan terlebih dahulu siapa saja lawan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Vietnam, Myanmar, Filipina, Laos. Dan selanjutnya pemirsa kita akan tampilkan juga jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 bulan Desember. Oke, laga pertama Indonesia akan melawat Myanmar. Ini serem juga ya, kira-kira bisa jadi juara nggak sih? Apalagi kita lihat ini Vietnam dan Thailand liburin laganya, bawa pemain terbaik mereka. Bung Rais. Kalau jadi juara, sebenarnya saya mencoba menurunkan ekspektasi ya dengan akhirnya dibawa pemain U22 ya. Walaupun harapannya tetap ingin menjadi juara gitu, tapi kita mencoba menurunkan ekspektasi, tidak ingin terlalu berharap terlalu tinggi lah. Nah, makanya kalau melihat dari komposisi lawan sebenarnya secara hitung-hitungan harusnya kita minimal paling tidak lolos ke semifinal tuh dapat. Karena Myanmar kita punya track record yang bagus lawan Myanmar. Kemudian lawan Laos apalagi. Kemudian Filipina nih memang agak-agak berat nih dalam beberapa tahun terakhir dengan program pemain naturalisasi mereka. Mereka beberapa kali juga memberikan perlawanan yang sengit kepada kita. Bahkan yang paling pahit waktu itu saya nyaksiin langsung di AFF 2014. Kita kalah pertama kalinya itu dengan skor 4-0. Waktu itu ada Sergio Van Dijk waktu itu. Main di AFF, kita kalah telak. Nah ini Filipina juga bisa menjadi batu sandungan. Beruntungnya mainnya di kandang kita pada saat lawan Filipina. Yang paling berat adalah memang Vietnam sebenarnya. Vietnam, apalagi kita akan bermain di kandang Vietnam, ini akan menjadi salah satu kunci juga di grup ini. Jadi memang mungkin bisa jadi kalau hitung-hitungan kita lepas lawan Vietnam, tapi lawan 3 yang lainnya kita bisa paling tidak mencuri kemenangan gitu loh. Ya ini harusnya bisa lolos ke semifinal. Oke, Mas Joy, optimistis untuk di grup B ini kira-kira Indonesia di peringkat ke setelah Vietnam kah? Atau? Gini, asumsi saya yang akan tampil kebanyakan adalah kelompok umur yang U22. Iya. Dari mereka ya? Nah, Indonesia. Oh iya. Indonesia asumsinya katakanlah ada 1-2 pemain yang sudah main di senior, tidak akan mengubah konstelasi banyak di komposisinya Indonesia dalam arti kekuatannya. Asumsi lain, kalau Vietnam, Myanmar, Filipina mengeluarkan pemain-pemain seniornya, memang berat. Artinya, kalau senior ketemu senior, udah nggak takut lagi tuh Indonesia. Ya kan, mau ketemu Vietnam lah, mau ketemu Thailand lah, mau ketemu siapapun udah nggak takut. Tapi kalau kelompok umur ketemu senior, memang berat. Karena memang pengalamannya jauh. Apalagi kalau tadi Rais bilang, Vietnam mau liburkan kompetisi, Thailand juga. Mungkin negara lain juga demi AFF, Indonesia menurunkan yang U22 kebanyakan, mostly kira-kira 80% gitu, ya peluangnya berat. Tetapi dengan semua yang terjadi di Piala Asia U23, yang terjadi di kelompok senior, di mana confidence pemain-pemain Indonesia sudah sangat tinggi, bukan nggak mungkin juga sebetulnya bisa ke semifinal, final, atau bahkan juara. Tapi kalau saya bilang, jangan terlalu berharap Indonesia juara dengan pelatihnya Sintayong, dengan dipanggilnya Rafael Struijk, Marcelo Ferdinand. Karena kalau benar Vietnam menurunkan pemain senior, Myanmar juga pemain senior, berat. Berat melawan mereka. Tergantung juga pertandingannya di mana ya, betul. Home atau away gitu. Tapi memang harus dibilang dari awal bahwa Indonesia sebetulnya targetnya memang juara, tetapi yang diturunkan adalah kebanyakan diperkuat tulang punggungnya oleh pemain U22, itu jauh lebih aman gitu loh. Jadi jangan memberi beban juga kepada mereka, karena pemain-pemain muda ini butuh jam terbang. Tapi kalau bisa jadi juara bonus gitu loh. Masuk final bonus, semifinal juga gitu loh. Tapi jangan ada beban juara. Karena dengan asumsi yang tadi, Vietnam tim senior, Indonesia hanya kelompok umur, dalam tanda kutip nggak malu-maluin juga. Bukan aib kalau nggak juara di AFF. Jadi menggampangkan dong berarti yang tadi kita sebutkan. Nggak menggampangkan juga, karena memang menurut saya target PSSI sendiri setengah hati memberikan target juara itu. Kan Erick Thohir ngomongnya ya kalau jadi juara bagus aja gitu ya. Yang penting yang terbaik. Yang penting yang terbaik yang bisa dicapai. Jadi nggak seperti yang tegas harus juara gitu ya. Di Piala Dunia kan sebetulnya juga nggak ada target Indonesia bisa lolos langsung. Target besarnya sebetulnya posisi 3 atau 4. Ya kan? Nah, itu kan justru memberi keleluasaan kepada Sintayong untuk
ya mungkin ada pro kontranya, dia coba-coba formasi, coba-coba strategi. Tapi kan so far setelah mengarahkan Arab Saudi, peluangnya gede gitu loh ya kan. Jadi sekarang targetnya harus lolos ke putaran keempat paling enggak. Itu artinya Indonesia paling tidak di posisi 3 atau 4. Sama sebetulnya di AFF juga. Dengan komposisi pemain kebanyakan U22, ya udahlah masuk final juga udah bagus. Kalau jadi juara ya bonus. Tapi kan ini ada pemain pilar nih, Mas Joy. Ya oke lah, bukan mereka yang bermain di Liga Eropa, tapi ada loh yang di Liga yang Brisbane itu, Betul. kemudian yang Belanda lah, kemudian Korea Selatan. Nah itu 88 pemain yang bisa dibilang cukup senior atau setengah senior ini kan juga bisa dimanfaatkan. Loh iya, cuma memang kan belum tentu dikasih juga. Ini info. Terakhir kan memang pemain-pemain yang tampil di Eropa terutama kan juga belum bergabung. Bahkan tadi Rais bilang ada pemain yang baru bergabung nanti setelah Rafael Struijk itu semifinal pertandingan ya di fase grup gitu loh. Jadi apakah dengan situasi begitu masih akan memaksakan pemain-pemain Indonesia senior yang tampil di klub-klub Eropa gitu loh. Satu, konsentrasi juga. Yang kedua, apa tim ini kemudian jadi lebih bagus kalau kemasukan pemain yang tiba-tiba celung aja muncul. Kalau dia muncul untuk pemain senior, untuk tim senior karena udah mainnya cukup lama, oke. Tapi kan katakanlah Hübner tiba-tiba bergabung dengan pemain yang dia jarang bermain bersama, kan chemistry-nya juga pasti ada. akan ada masalah. Nah, ya gimana Bu? Iya, kalau bicara soal chemistry ini memang saya juga cukup sepakat dengan Mas Joy ya. Walaupun ini para pemain yang pernah dididik sama STY waktu U20 kemarin, tapi kan mereka sudah berpisah agak cukup lama ya. Dan sudah berlatih sendiri-sendiri dengan metode sendiri di klub masing-masing. Ya? Dan jarang main bareng. Nggak pernah malah pemain-pemain ini main bareng setelah era STY ya. Mungkin ada beberapa 1, 2, atau 5 pemain lah yang bermain di U23 bersama dengan Coach Indra Safri. Itu pun berbeda pasti stylenya gitu. Jadi memang butuh waktu juga untuk membangun chemistry dengan para pemain muda ini. Plus ditambah lagi para pemain senior memang kayak Asnawi, Pratama Arhan itu memang sudah pasti akan dilepas sama klubnya karena pertama Asnawi klubnya itu kan kompetisi libur Thailand. Kemudian Pratama Arhan selesai di Korea juga sudah selesai kompetisinya. Jadi ada lumayan lah, ada tambahan tenaga, tambahan pengalaman. Yang problem adalah yang Eropa nih dilepasnya kapan? Apakah pada saat laga perdana fase grup lawan Myanmar itu sudah dilepas atau nanti nunggu pertandingan berikutnya atau bahkan sama seperti Rafael Struijk yang sudah dipastikan baru dilepas kalau kita lolos semifinal gitu loh. Ya ini kan yang masih terus diupayakan sama PSSI agar dalam lobby-lobbynya mereka. Mungkin hanya Marcelino Ferdinand aja yang mungkin bisa langsung memperkuat tim di laga pertama. Karena kan klubnya punya Pak Erick Thohir. Ya itu pasti akan lebih mudah secara negosiasi, secara lobby gitu. Ya pasti ini akan menjadi handicap juga bagi timnas Indonesia, bagi Sintayong. Bagaimana cepat menyatukan chemistry para pemain muda ini akan menjadi masalah. Lawannya juga tidak mudah seperti tadi Mas bilang. Lawannya pemain senior dari Vietnam, Filipina itu sudah dipastikan pemain senior. Yang akan diturunkan Myanmar pun begitu, Laos juga seperti itu. Jadi memang ini bagaimana dengan cepat STY mungkin saat ini yang paling utama adalah STY memunculkan mental tidak mau kalah aja untuk para pemain ini agar fighting spiritnya bisa terjaga dan main habis-habisan aja udah intinya. Ya, kalau pemain muda digencetnya seperti itu. Kalau yang tampil kebanyakan U22 malah menurut saya bagus dalam arti ada confidence yang bisa diberikan oleh Sintayong dengan mengatakan sekarang level Indonesia itu kalau lawannya kelas-kelas ASEAN aja harusnya menangnya mudah. Gitu ya. Tapi kan kita pemain junior, Pak Sintayong gitu ya kan. Enggak. Di level ASEAN ini Indonesia udah sangat maju gitu ya misalnya, dan diberi confidence seperti itu sehingga kita bisa ada daya juang juga tuh anak-anak. Saya kan selalu terbayang permainan Indonesia di U23 waktu lawan Jordania itu salah satu yang terbaik menurut saya ya kan. Betul. Itu ini kok bisa bermain seperti itu gitu loh, dan kenapa anak-anak ini nggak bisa? Harusnya bisa juga karena mereka tumbuh dalam lingkungan yang sama. Jadi Indonesia bisa main bagus gitu loh. Lawan Jordania itu salah satu permainan yang terbaik, bukan saja
bukan saja di kelompok umur tapi juga di level senior mereka bisa dibandingkan gitu loh. Jadi dengan confidence di level senior, confidence di U23 Piala Asia, harusnya sih mereka ngelawan. Apa yang lawan membuat Vietnam ngelawan, lawan Myanmar ngelawan. Apa yang membuat SCI bisa confidence kali ini? Padahal 2 laga sebelumnya dia kan mulai coaching tuh tahun 2024 tahun 2020 ya 3-4 tahun lalu. 2020. Dan dalam 2 laga terakhir Piala AFF hanya semifinal, runner up. Nah, apa yang membuat STI ada confidence untuk kali ini dengan menurunkan U22 ini? Ya, waktu semifinal itu kan juga sebetulnya dia punya target yang enggak muluk-muluk amat, tapi bermain sebaik mungkin setiap pertandingan. Dia memapas satu generasi, dia buang tuh yang dia bilang udah dalam tanda kutip busuk gitu loh, maaf ya, bukan ini ya. Hati-hati bicara, dia nggak bisa lagi develop pemain itu gitu ya, karena mungkin attitude, suasananya di kompetisi juga, pergaulan mereka dan segala macam, dia nggak pakai kan satu generasi itu, dia pakai generasi di bawahnya, dan akhirnya bahkan bisa sampai terbukti, ke final gitu loh. Jadi confidence-nya kalau menurut saya pelatih ini oke gitu loh, bisa memberikan kepercayaan walaupun ngomongnya tetap pakai interpreter gitu ya kan. Nah, ini yang menurut saya kan tersampaikan. Coba dia bisa bahasa Indonesia apa gitu ya kan, pasti semua pikirannya itu bisa tersampaikan dengan sangat bagus. Tapi oke lah, sejauh ini sih menurut saya dia mampu untuk dengan tim yang sekarang ya, kalau sampai semifinal aja atau final bisa. Nggak ada masalah. Baik, saya jadi penasaran